ini hidrokoloid yang akan kita bahas adalah jenis polisakarida. Jadi memang kalau lihat dari materinya mungkin Anda banyak ini ya, banyak review mata kuliah kimia organik ya. Di sini banyak struktur-struktur yang termasuk dalam pembahasan kita itu termasuk eee, pati, jadi starch, kemudian selulosa. Jadi kalau kita lihat di sana strukturnya hampir mirip ya, hampir mirip. Kemudian nanti ada dextran atau maltodextrin dan juga glukomanan. Jadi kelompok manan. Jadi kalau kita lihat itu setipe ya, semuanya setipe. Jadi kalau kita bicara tentang polisakarida, mungkin yang Anda bayangkan apa? Mungkin ada yang mau menjawab ketika bicara tentang polisakarida, yang ada dalam pikiran Anda apa? Mungkin di sini ada siapa aja? Polimer, Bu, polimer. Ya, Polimer. polimer. Bedanya dengan polimer polietilen apa? Kalau polimer kan kita bicara tentang sesuatu yang sangat general ya. Polimer yang apa? Yang seperti apa? Mungkin di sini ada siapa aja sih? Saya absen ya. Antoni ada ya? Sudah masuk? Antoni. Atau Kevin? Ya. Yang Anda ketahui tentang polisakarida apa? Ini Antoni atau Kevin ini? Kevin, iya, Vin. Polimer secara general seperti itu, tapi monosakaridanya apa kalau di sini? Monomernya apa? Monosakarida? Iya, Vin. Ikatannya apa? Monosakaridanya diikat biasanya dengan ikatan apa? Ikatan glikosidiknya ya. Jadi monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Jadi di sana nanti jenisnya ada starch, ada selulosa, ada kelompok-kelompok itu. Jadi monosakaridanya apa? Ini bisa ini ya, bisa bermacam-macam. Jadi kalau yang di depan ini ada glukos, ada galaktos, silos, fruktos, sama manus. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau struktur seperti ini biasanya disebut struktur apa? Kalau di kimia organik. Kan ada yang siklik ya, ada yang siklik kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Kalau di kimia organik yang ini bentuknya apa? Mungkin Feren ada nggak Feren? Hadir, Bu. Ya, Saya coba ya, Bu ya. Struktur iya. Fisher ya? Bukan ya, Bu? Apa ya? Iya, struktur Fischer ya. Jadi Atau seperti ini ada struktur Fischer, kemudian biasanya ada dextro sama levo ya. Masih ingat mungkin Karen ada nggak?
Iya, Bu. Struktur D sama struktur L. D sama L. Kalau D itu apa? Udah sedikit lupa sih, Bu. Ya, berarti banyak ingatnya toh kalau sedikit lupa. Oh, Ya, semampunya, seingatnya aja. Nggak ada yang salah ya. Kalau D, kalau D mungkin ini bedanya itu D sama L ya. Biasanya kan ada L glukos atau D glukos gitu ya. ya, ya Bu. Beda kanan dan kiri aja ya Bu. Oke, ya. Beda proyeksi ya, cerminan dari enantiomernya. Kalau D-nya itu adalah yang proyeksi kanan, ya. Sedangkan kalau levo, left gitu ya, proyeksi kirinya. Kemudian kalau Anda lihat di sini yang bisa membedakan antara glukos, galaktos, silos, ya di sini Anda bisa bedakan fruktos dan manos ya. Mungkin yang ada yang 6C tersusun dari 6 atom C, kemudian ada yang 5 gitu ya. Kemudian nanti ketika dia bergabung ada istilah alfa sama beta ketika membentuk polisakarida. Jadi monosakaridanya ini, unit-unit yang menyusun polisakaridanya bisa seperti yang ini ya di layar ini. Kemudian ketika dia bergabung dalam polisakarida dengan ikatan glikosidik tadi, maka nanti ikatannya itu bisa arah alfa sama arah beta atau golongan alfa sama golongan beta. Mungkin ada yang ingat alfa sama beta ini? Nathan. Ingat nggak? Alfa sama beta. Jadi misalnya 1,4 atau alfa 1,4 gitu. Ada yang ingat? Coba nggak usah ditunjuk. Siapa yang mau menjawab? Kalau beta itu membentuk Bisa ikatan disebutkan yang namanya nggak? oh iya Saya maaf nggak Bu, lihat Feren Bu soalnya. mau coba jawab. Feren, iya. Kalau beta itu membentuk ikatan yang lurus ya Bu, tapi kalau alfa itu kalau nggak salah ikatannya yang berjenjang gitu ya nanti ininya antar monosakarida. Mungkin ada tambahan yang lain? Saya pahamnya baru sampai sana sih Bu untuk Ya. perbedaannya. Ya benar. Nanti susunan struktur besarnya mungkin akan seperti itu gitu. Mungkin ada yang nambahin? Siapa? Amelia. Ya Bu. Iya. Tambahin mungkin disempurnakan dari Feren. Kemarin itu seingat saya kalau yang alfa itu sebentar saya lupa Bu. Pokoknya salah satu Kemarin kapan Mel? Lebih kemarin waktu kelasnya Bulani kalau nggak salah. Iya. Bilang kalau yang ini bukan tentang strukturnya sih Bu. Kalau yang alfa itu contohnya kayak pati gitu, tapi kalau yang beta itu yang selulosa. Jadi kayak edible sama enggaknya gitu Bu. Edible sama enggaknya. Kayak ada yang lain? Dicerna sama tubuh atau enggak gitu. Mungkin Anda bisa ini enggak? Anda bisa bandingkan enggak strukturnya ketika bicara tentang pati sama bicara tentang selulosa? Strukturnya bedanya di mana?
Mungkin yang lain? Hubert ada nggak? Hadir, Bu. Iya, Hubert, ada tambahan nggak dari Feren dan Amel? Masih belum sih, Bu. Ini masih searching di internet sebentar, Bu. Boleh. Kalau saya, ada yang lain? Saya nggak usah panggil lah siapa gitu yang berkenan gitu. Steffi, Iya, Bu. ya, Saya bisa tambahin. taunya sih kemarin itu ikatan beta yang ikatannya tuh kayak berlawanan arah gitu. Terus yang alfa itu searah. Ya, beta yang berlawanan arah sama yang alfa yang searah. Sehingga tadi Feren bicara bahwa ketika susunannya seperti itu, maka terbentuk struktur yang linier sama yang berjenjang tadi, ya. Kemudian mungkin apa namanya di atom, kalau umpama dari ikatan tadi, jadi strukturnya tadi, makanya itu Amel tadi bicara tentang sesuatu yang membedakan sifat antara stat sama selulosa gitu ya. Jadi jawaban kalian bertiga itu jadi satu kesatuan gitu, karena tadi itu siapa namanya? Siapa tadi, Steffi ya? Yang terakhir tadi Steffi ya? Iya, Bu. Ya, Steffi bicara terkait sama itu tadi struktur yang apa, Steph, berlawanan sama yang searah gitu ya. Itu sehingga struktur besarnya makronya itu seperti yang disampaikan Feren gitu ya. Sehingga ada struktur yang linear sama struktur yang berjenjang tadi. Kemudian dari struktur itu mengakibatkan perbedaan dari karakteristik dari komponen yang tersusun tadi gitu. Jadi tadi seperti yang Amel bilang apa namanya, dia edible atau tidak gitu. Karena mungkin akan ada perbedaan ketika dia sebagai starch dan dia sebagai selulosa karena strukturnya berbeda. Jadi memang ada hubungannya ketika suatu struktur itu membentuk sesuatu yang berbeda, itu aplikasinya juga akan sangat tergantung pada strukturnya itu. Kemudian kalau yang pertama kita coba lihat sedikit ya tentang dextromanosa. Jadi dextromanosa ini merupakan gula tapi sangat ini manisnya itu sangat rendah ya. Itu merupakan polisakarida yang terdiri dari unit manan dan merupakan komponen utama dari biji kopi. Makanya itu kopi tidak manis gitu ya. Jadi cenderung ke pahit. Jadi kalau struktur Howard-nya ini tampil yang di depan itu. Jadi termasuk dalam dextromanopyranose ya. Jadi strukturnya bisa dibedakan. Jadi kalau apa namanya? Alfa, jadi kalau alfa OH yang pada ini pada atom C5 ya. Jadi OH-nya pada atom C5-nya itu berada di bawah. Kemudian kalau kebalikannya itu bisa berada di atas. Jadi yang atom 1, jadi OH pada atom C1. C1 itu yang paling ujung ya. Paling ujung tempat ikatan dengan unit lainnya, itu OH-nya ada di atas atau bawah. Kalau atas berarti dia termasuk yang beta. Kemudian kalau di bawah dia termasuk yang alfa. Kemudian itu akan memberikan sesuatu yang berbeda seperti yang disampaikan di awal tadi. Strukturnya itu akan linear atau akan berjenjang karena letak OH yang ada di atom C-nya.
Kemudian kalau galaktos yang tadi, jadi galaktos yang di awal, struktur sikliknya itu tampak seperti yang di bawah. Jadi kalau umpama dari yang tadi, struktur Fischer itu kalau kemudian terikat dalam suatu struktur yang siklik akan membentuk struktur yang seperti di layar. Jadi D-galaktosa ini merupakan rangkaian olisakarida. Jadi kalau kita namakan oligo, berarti oligosakarida itu maka panjangnya itu biasanya di bawah 10. Jadi 2, 3, 4, 5 itu masuk ke dalam oligosakarida. Jadi kalau di atas 10 kita bicaranya tentang polisakarida. Jadi kalau BM-nya itu atau N unit ulangnya itu di bawah 10, kita masih bicara tentang oligosakarida. Sedangkan kalau polisakarida itu yang N-nya, unit ulangnya itu lebih besar dari 10. Jadi termasuk di sini ada kelompok laktosa, jadi gula susu ya, kelompok laktosa, kemudian rafinosa, pektin termasuk eksopolisakarida yang berbasis mikroba. Jadi yogurt termasuk di dalam sini, itu termasuk D-galaktosa. Kemudian untuk galaktosa ini juga ada di agar-agar, jadi terutama pada agar-agar merah, sama ada di karagenan. Jadi karagenan itu jenis dari galaktosa. Jadi komponen-komponen ini biasanya digunakan sebagai agent thickening untuk pengental dari makanan. Kemudian yang lain itu adalah jenis-jenis asam urat. Ini merupakan gula yang teroksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi yang asalnya kalau Anda lihat dari C6-nya, C6-nya kan biasanya ada hidroksilnya CH2OH gitu ya. CH2OH itu menjadi atau teroksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi kalau Anda lihat di atom C-nya, C6-nya itu bentuknya adalah bentuk karboksilat. Jadi di sini kita ada A, jadi D-galakturonat, jadi asam galakturonat. Kemudian kalau yang B itu adalah glukuronat, asam glukuronat. Kemudian ada manuronat dan guluronat. Jadi Anda bisa bedakan ya antar struktur asam uronat ini. Jadi semuanya ini tergolong pada asam uronat. Jadi kalau kita lihat misalnya yang A sama yang B itu dibedakan pada sisi ini. Jadi di atom C-nya, C4 ya, C4-nya itu yang di sini OH-nya di atas, yang di sini yang B OH-nya di bawah. Mungkin yang di sini yang C sama yang D, yang di sini malah COOH-nya ya, COOH-nya yang berbeda, berseberangan. Jadi kalau yang C di sini bagian atas ke atas COOH-nya, sedangkan yang di bawah, yang D itu COOH-nya di bawah. Jadi perbedaan ini akan memberikan struktur yang berbeda dalam bentuk polisakaridanya. Kemudian dari senyawa-senyawa yang bentuk gula ya, dari bentuk gula, jadi OC yang asalnya manosa, kemudian bentuk glukosa dan lain-lain menjadi asam uronat, maka ikatan glikosidik dari asam uronat ini relatif lebih kuat dan lebih stabil ya dalam
panas. Jadi kalau dalam bentuk asam uronat, maka dia akan lebih stabil di dalam panas. Jadi misalnya kalau dipanaskan ya, dipanaskan di dalam misalnya dalam air atau dalam yang lain gitu, maka dia akan memiliki ketahanan yang lebih baik di sini. Jadi kalau D-galakturonat ketika dalam bentuk struktur polimernya atau polisakaridanya, maka dia akan membentuk pektin. Ya. Jadi yang bawah di sini yang tampil, jadi di sini ini adalah unit ulangnya, sedangkan yang bawah di sini adalah polisakaridanya. Kemudian yang di sini, jadi gam arabik. Jadi gam arabik ini tersusun dari unit ulang D-glukuronat, asam glukuronat, sama asam manuronat. Jadi ini terdiri dari saya kebalik ya, alginat yang terdiri dari manuronat sama gluronat. Sedangkan kalau gam arabik ini terdiri dari unit ulang glukuronat. Jadi senyawa-senyawa tunggal atau monosakaridanya itu pada bagian yang di tengah itu. Kemudian sama, di sini termasuk oligo ya. Termasuk oligo itu adalah jenis-jenis disakarida. Jadi yang termasuk disakarida ini adalah laktos, mungkin Anda sudah sangat kenal ya, ini di kimia organik. Laktos, maltos, sukrosa, dan selibiosa. Jadi kalau laktosa ini ada di di susu ya biasanya. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, di sini ada gugus ujungnya HOH. HOA itu sebagai gugus ujung dari senyawa laktosa. Jadi ini karbon anomerik yang bebas. Jadi C-nya itu merupakan ujung dari senyawa reduksi, ujung reduksinya. Kemudian kalau maltosa, jadi Anda bisa bandingkan ya galaktosa atau laktosa. Jadi strukturnya bersilangan ya. Sedangkan yang di sini maltosa ini searah ya. Jadi maltosa ini alfa 14. Jadi kalau Anda lihat tadi yang alfa di sini adalah alfa 14. Sedangkan yang di sini, galaktosa di sini atau laktosa di sini adalah beta 14. Jadi Anda lihat strukturnya berbeda. Yang di sini juga ini alfa, sukrosa itu adalah ikatan alfa. Sedangkan kalau selibiosa itu adalah ikatannya adalah ikatan beta. Jadi Anda sudah sudah bisa bedakan antara alfa sama yang beta. Kemudian kebanyakan dari selulosa, jadi selulosa itu saat ini berkembang tidak hanya dipakai selulosanya aja, tetapi mungkin komponen atau derivatif ya, turunan dari selulosa ini malah banyak digunakan untuk obat-obatan. Jadi termasuk selobiosa, kemudian mungkin selotriosa, selopentosa ya, selopentosa dan lain sebagainya, itu malah dipakai untuk senyawa-senyawa di farmasi. Jadi sekarang itu arahnya bagaimana memotong selulosa gitu ya, memotong selulosa menjadi bagian-bagian kecilnya, jadi oligonya. Jadi mereka sengaja untuk memproses selulosa itu sehingga menjadi oligosakaridanya, sehingga dia memiliki kemampuan di medis.
Jadi itu yang arah dari penelitian-penelitian saat ini. Jadi kita melakukan proses hidrolisa, kita memotong-motong dari selulosanya sehingga membentuk oligoselulosanya. Jadi salah satunya adalah selobiosa. Kitosan pun juga sama. Jadi sekarang arahnya bagaimana membentuk kitosan yang mungkin rantai panjang menjadi glukosamin gitu ya. Kalau Anda tahu glukosamin itu banyak dipakai untuk obat diet, kemudian dipakai untuk biomedis ya, apakah itu sebagai wound dressing, kemudian untuk tulang rawan dan lain sebagainya karena dia memiliki kemampuan antibakteri misalnya. Jadi mungkin untuk wound dressing itu akan sangat bagus. Jadi semuanya itu potensi-potensi itu diarahkan untuk kebanyakan itu sekarang untuk farmasi atau untuk food gitu. Jadi potensinya sangat besar. Apalagi mungkin di Indonesia ya ketika kita bicara tentang selulosa gitu, maka kita bicara tentang limbah yang cukup banyak di kita gitu ya. Misalnya apa limbah jerami, limbah dari pertanian dan lain sebagainya atau dalam bentuk biomass ya. Biomassnya atau mungkin malah dia tidak digunakan sebagai sebagai produk farmasi atau makanan, tetapi malah sebagai intermediate untuk energi gitu. Jadi dia dipotong, misalnya seperti selulosa, kemudian dia dipotong menjadi glukosa, kemudian baru ditransfer menjadi etanol dan lain sebagainya. Jadi kalau energi level 3 ya, level 3 selain yang primer, yang tersier gitu, maka berasal dari produk-produk biomass. Kemudian karena itu tadi, karena struktur yang dimiliki, maka Anda bisa lihat strukturnya bisa bermacam-macam ketika dalam bentuk polisakarida. Jadi kalau linear gitu ya, kalau linear mungkin kelompoknya itu kelompok amilosa gitu ya. Amilosa dia strukturnya linear. Kemudian selulosa atau mungkin pululan gitu. Kemudian yang lain kalau dia tersusun dari unit ulang yang berbeda-beda. Jadi kalau yang di sini seperti karagenan atau agarosa, ini terdiri dari unit ulang yang berbeda-beda. Jadi ada hitam putih kan. Tetapi ikatannya adalah ikatan linier. Kemudian di sini misalnya kelompok pektin, kitosan atau konjak glukomanan ya, konjak manan. Maka strukturnya itu struktur yang terinterrupted ya, interaktif. Jadi dia akan terinterrupting pada suatu senyawa tertentu. Jadi kalau kitosan, maka kitosan itu sebenarnya terdiri dari N-asetil glukosamin sama asetil glukosamin gitu ya. Jadi strukturnya terdiri dari N-asetil glukosamin di mana N-asetil glukosamin itu diperoleh dari proses deasetilasi dari asetil glukosamin gitu. Jadi kalau banyak yang putihnya, kalau di kitosan itu banyak yang putihnya, maka kita sebutnya kitin gitu ya. Sebutnya kitin. Sedangkan kalau banyak N-asetil glukosaminnya, maka kita sebutnya itu sebagai kitosan. Jadi kalau proses kitin menjadi kitosan itu adalah proses deasetilasi, jadi menghilangkan gugus asetilnya sehingga membentuk N-asetil glukosamin. Sehingga mungkin ada definisi ketika kita bicara tentang kitosan, itu kita bicara tentang polisakarida dengan N-asetil glukosamin mencapai 80% gitu. Jadi yang 20% itu bentuknya adalah asetil glukosamin. Sedangkan kalau 80%-nya itu adalah
N-asetil glukosamin. Jadi yang sudah mengalami deastilasi. Ini termasuk juga pektin dan konjak glukomanan. Jadi konjak glukomanan ini mungkin Anda taunya misirataki. Tahu nggak misirataki? Atau pernah nyoba misirataki? Pernah nggak makan? Mungkin yang lagi diet gitu, makannya adalah misirataki karena dia tidak ada kalorinya gitu. Jadi mie yang Jepang ya, biasanya Jepang itu memakai mie shirataki ini. Jadi mie shirataki itu berasal dari umbi-umbian, kemudian diambil manannya kemudian dibentuk menjadi shirataki. Jadi untuk kelompok polisakarida seperti ini, maka strukturnya bisa Anda lihat di sini. Jadi di sini ada blok, jadi blok unit yang sama, kemudian diinterrupted atau disambung dengan satu unit ulang yang berbeda, kemudian sambung lagi dengan blok yang sama lagi. Itu adalah golongan dari pektin, kitosan, dan konjak manan. Kemudian ada lagi kalau jenisnya alginat. Jadi kalau jenisnya alginat, ini kelompoknya adalah kopolimer. Jadi kalau kopolimer berarti unit ulangnya itu ada beberapa. Jadi di sini ada blok yang hitam, kemudian ada blok yang putih, dan disambung lagi yang hitam dan putih lagi gitu ya. Jadi berulang-ulang seperti itu polanya. Kemudian golongan dextran. Golongan dextran amilopektin. Jadi amilopektin kemudian lignin. Ini adalah golongan yang bercabang. Jadi dia akan membentuk cabang-cabang, bukan sesuatu yang linear. Kemudian golongan santan, ini malah lebih kompleks. Jadi repeating unitnya mungkin lebih dari 2. Jadi di sini 3 ya. Ada backbone-nya. Jadi yang hitam ini kita sebut sebagai tulang punggungnya atau backbone-nya. Kemudian dihubungkan dengan unit ulang yang berbeda. Jadi struktur utamanya atau struktur penyusunnya itu adalah jenis monosakarida. Kemudian untuk polisakarida ini sebagian besar itu adalah homopolimer. Jadi kalau yang homopolimer itu yang seperti yang ini, amilosa, selulosa, pululan, itu adalah homopolimer. Jadi dia tersusun oleh satu jenis unit ulang. Atau mungkin yang branching ini ya, yang branch golongan dextran, amilopektin, atau lignin, ini merupakan homopolimer. Sedangkan kalau yang unit ulangnya ini variasinya lebih dari 1, maka dia termasuk yang golongan heteropolimer. Jadi polisakarida berjenis heteropolimer ini jarang ya, jarang. Biasanya terdiri dari 3 sampai 4 jenis residu. Jadi lebih dari 1. Kemudian kalau kita bandingkan struktur hidrokoloid yang berbasiskan polisakarida. Jadi kalau selulosa gitu ya. Selulosa di sini termasuk glukos beta 14. Jadi satunya itu di sini ya, 4-nya itu di sini. Jadi kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau yang di sini kenapa beta ini bisa ini ya berseberangan ya ikatannya. Kemudian 1/4-nya ini C-nya dari 1, kemudian yang di sini C-nya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi sehingga yang di sini tertulis sebagai glukos beta 14. Kemudian kalau unit ulangnya, jadi unit ulangnya ini bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau polisakarida kan pasti biasanya digunakan N. N di sini menunjukkan berapa jumlah repeating unit yang ada di dalam
struktur polisakaridanya. Jadi ikatannya yang di sini beta, ini beta, ini beta. Ini adalah ikatan glikosidiknya. Jadi yang disebut ikatan glikosidik itu adalah ikatan ini. O yang terhubung dengan C di 1 dan C di 4 dari unit ulang yang berdekatan. Ini kita sebut sebagai beta 14 glukopiranose. Mungkin Anda bisa ini ya, nanti lihat di itu alamat email alamat website itu. Kemudian konformasi dari selulosa. Jadi konformasi dari ini adalah jenis konformasi dari selulosa yang terjadi. Jadi dari 14 beta dextroglukan atau selulosa. Kemudian mungkin kita bisa bedakan ya selulosa dengan 13 beta glukan. Jadi kalau yang di sini Anda lihat bahwa strukturnya linier untuk selulosa, sedangkan yang beta glukan di sini linier, kemudian ada bagian yang dia berseberangan karena ada hubungan antara perbedaan ikatan ya. Kalau yang di sini perbedaan ikatan antara unit yang ini dengan unit yang ini. Kemudian ini lurus lagi, kemudian membentuk ikatan seperti ini lagi. Itu yang membedakan antara beta glukan dengan selulosa. Sehingga dalam aplikasinya ketika strukturnya itu berbeda, maka sifat-sifat dan aplikasi dari selulosa sendiri itu akan berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, selulosa itu ditemukan dalam bentuk mikrofibril. Jadi kalau Anda lihat di literatur-literatur, maka itu serat dari selulosa itu kan panjang gitu ya. Kemudian panjang masing-masing dari selulosa itu kalau di dalam tanaman itu dihubungkan atau diikat oleh lignin. Jadi penghubung atau perekat dari selulosa di dalam jaringan tanaman itu adalah lignin. Kemudian selain selulosa juga ada hemiselulosa yang strukturnya mirip sekali gitu ya. Jadi karena selulosa ini merupakan molekul yang sangat berat, yang sangat besar, jadi BM-nya itu sangat tinggi, maka selulosa ini tidak dapat larut dalam air atau pelarut lainnya. Jadi yang umum-umum, pelarut umum itu misalnya etanol, kemudian glikol dan lain sebagainya, selulosa ini akan sulit larutnya. Kemudian karena dia memiliki gugus-gugus hidroksil ya yang sangat banyak, maka biasanya akan cenderung membentuk flat ribbon struktur. Jadi flat ribbon struktur ini sangat rapat ya. Jadi packingnya itu sangat padat karena apa? Karena berbentuknya intermolekular hydrogen bond. Jadi pada struktur-struktur selulosa itu karena hidroksilnya cukup banyak, maka ikatan hidrogen itu banyak terjadi pada struktur selulosa. Jadi ikatan-ikatan hidrogen yang terjadi ini yang menyebabkan dia membentuk struktur yang sangat packing, jadi sangat padat, sehingga nantinya membentuk flat ribbon. Kemudian ada dua bentuk kristalin ya. Kristalin 1 yang biasanya kita sebut selulos 1 dan selulos 2. Kemudian biasanya ketika diaplikasikan, karena kelemahannya dari selulosa ini adalah tidak mudah larut di dalam pelarut air atau pelarut pada umumnya, maka biasanya ada modifikasi-modifikasi dari gugus fungsinya sehingga
selulosa itu bisa lebih mudah larut. Jadi kalau di industri dia akan mudah diaplikasikan biasanya kalau dalam bentuk terlarut dalam suatu pelarut tertentu gitu ya. Sehingga untuk tujuan itu maka biasanya kita gunakan modifikasi dari selulosanya. Jadi modifikasinya apa? Jadi modifikasinya itu biasanya kita melakukan atau mereaksikan atau membentuk turunan dari selulosa dengan mereaksikan gugus fungsi yang dimiliki oleh selulosa dengan senyawa lainnya. Jadi di sini biasanya untuk meningkatkan kelarutan biasanya mungkin direaksikan sehingga membentuk CMC atau karboksi metil selulose. Jadi ada proses pembentukan atau reaksi jadi dengan metil ya, karboksi metil dengan OH yang jadi dia menggantikan OH yang dimiliki oleh selulosa sehingga membentuk karboksi metil selulosa atau mungkin dalam bentuk hidroksi propil metil selulosa. Jadi yang senyawa yang dipakainya bisa bervariasi sehingga kelarutannya itu akan meningkat. Jadi kenapa kelarutannya bisa meningkat? Karena ikatan hidrogen atau ikatan intermolekularnya itu dikurangi dengan mengganti gugus hidroksil dengan senyawa atau gugus yang lainnya. Jadi kalau Anda lihat di FTIR biasanya kalau selulosa itu di area 3.400 biasanya ada struktur yang atau peak yang cukup besar. Jadi peak ini yang menandai bahwa ikatan hidrogen yang dimiliki oleh senyawa-senyawa tersebut itu cukup banyak. Jadi harusnya ketika dia sudah ditreatment dengan misalnya ditambah atau direaksikan dengan jenis karboksimetil, maka ikatan hidrogen yang ada di dalam struktur selulosa itu akan berkurang. Kemudian senyawa yang lain itu adalah siloglukan. Jadi siloglukan ini adalah nama generik dari polisakarida linier yang terdiri atas beta 14 link D glukan yang tersubstitusi silosa. Jadi silosanya itu sebagai ini glukannya ya. Glukannya itu yang bagian pink ini itu adalah backbone-nya. Jadi backbone-nya ini adalah senyawa D-glukannya. Kemudian silosanya itu yang mensubstitusi. Jadi asalnya mungkin glukosa itu kan punya OH ya. Glukan tadi punya OH, kemudian disubstitusi karena dia punya gugus fungsi, maka dia disubstitusi dengan silosa. Di sini yang bagian biru itu adalah silosanya. Kemudian dia juga bisa dimodifikasi lagi dengan galaktosa dan fukosal. Jadi unit fukosal atau unit galaktosal. Jadi yang di sini galaktosil sama fukosil ya. Jadi ditemukan pada dinding sel primer tersusun atas mikrofibril selulosa yang terikat dalam matriks pektin dan hemiselulosa. Jadi siloglukan ini adalah komponen utama dari hemiselulosa. Jadi kalau selulosa itu Anda lihat tadi strukturnya yang di depan, sedangkan kalau hemiselulosa polisakarida yang penyusun utamanya itu adalah bentuk siloglukan. Siloglukan. Ini strukturnya. Jadi kalau yang tadi animasinya, yang di sini adalah struktur kimianya. Kemudian Anda kalau dilihat di depan,
Di sini ada glukan dan ada siloglukan. Jadi kalau siloglukan tadi ini ya, dia tersubstitusi dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kalau glukan tadi kan selulosa tadi dibentuk lurus ya. Kemudian yang di sini kalau glukannya dalam bentuk mix. Jadi glukan jadi D-glukos ya, asalnya ini D-glukos. Kalau yang selulosa kan terbentuk dari D-glukos 1,4 link ya. Ini bentuknya lurus. Kemudian kalau dia dimix dengan D-glukos tapi 1,3 link. Jadi ikatannya itu pada karbon 1 dan karbon 3. Yang untuk ini D-glukos yang di sini. Sedangkan yang biru muda itu 1,4 link. Kemudian kalau siloglukan, maka Anda bisa lihat di sini, maka substitusinya itu pada D-silos. Yang tadi, ini glukannya tetap ya, senyawa glukan tadi kan lurus ini, kemudian tersubstitusi dengan ini tadi, silosa, kemudian terhubung dengan galaktosa dan fukosa. Jadi ada galaktosil sama fukosil tadi ya. Kemudian kalau arabinosilan, ini silan ini terdiri dari ini silosa. Jadi backbone-nya berbeda ya. Kalau yang tadi glukan, yang di sini adalah silosa. Itu sebagai backbone dari polisakaridanya, kemudian dihubungkan dengan yang ini adalah arabinosa L. Jadi levoarabinosa dan yang di sini adalah hidroksisinamik acid. Kalau kita lihat pektin ya, pektin itu ada pada dinding sel pada buah dan sayuran. Ini misalnya ini kulit jeruk sitrus ya, kulit jeruk sitrus, maka fibrilnya kalau kita lihat mungkin Anda bisa lihat ini di mikroskop optik atau mungkin pakai SEM ya, kalau yang bagus mungkin pakai SEM, maka di sini terdiri dari fibril dari selulosa. Jadi ini fibrilnya. Jadi kalau ada serat panjang gitu ya. Kalau fibril itu serat panjangnya di sini. Ini selulosa fibril. Kemudian kalau yang ini silannya. Kemudian di sini ada bagian arabinogalaktan. Jadi yang menghubungkan antara antar silan di sini ini adalah arabinogalaktan. Kemudian ada pektin juga. Jadi pektin, kemudian lignin. Jadi lignin ini struktur-struktur yang seperti perekat. Termasuk di dalamnya di sini adalah pektin ya. Pektin itu termasuk juga. Kemudian antar fibril dari selulosa ini itu dihubungkan dengan ligninnya. Jadi di sini ada perekatnya yang merekatkan fibril selulosa satu sama lain sehingga membentuk ikatan yang kuat. Jadi ketika misalnya Anda membuat kertas, biasanya kan ada proses delignifikasi gitu ya. Kalau proses delignifikasi berarti Anda membuang perekat yang di sini sehingga seratnya itu akan terpisah-pisah. Jadi ketika bikin kertas, maka yang kita ambil sebenarnya adalah selulosanya. Jadi fibril selulosanya itu kita ambil, kita hilangkan bagian perekatnya. Perekatnya baru kita akan cetak ya. Ini adalah building block-nya dari pektin ya, yang terdiri dari asam galakturonat. Jadi ini tersusun dari asam galakturonat. Kemudian ada modifikasi yang bisa dilakukan dari struktur ini. Jadi kita sebutnya sebagai metil esterifikasi
oleh metil gitu ya. Jadi esterifikasi dari unsur dari COOH yang ada di sini, kemudian di esterifikasi kita memasukkan metil di dalam untuk menggantikan H yang ada di dalam struktur asam karboksilatnya. Sehingga nantinya ketika bisa didengar lagi? Bisa, Bu. Baik, Bisa, Bu. tadi keputus soalnya. Jadi proses modifikasi biasanya untuk senyawa-senyawa polisakarida itu biasanya digunakan untuk mengubah kelarutan dari senyawa tersebut. Jadi modifikasinya termasuk proses esterifikasi dengan metil di sini. Kemudian apa namanya? Biasanya parameter yang dihasilkan itu adalah derajat metil esterifikasinya. Esterifikasi metilnya berapa? Jadi berapa bagian dari apa namanya? OH ya, OH semula itu yang bisa tergantikan oleh metil. Jadi di sini DM biasanya dinyatakan sebagai jumlah dari OCH3-nya dibandingkan dengan jumlah dari mula-mulanya. Jadi mula-mulanya berapa, kemudian jumlah ininya berapa, itu dikali 100%. Jadi itu adalah perubahan untuk modifikasi pektin. Kemudian ini tadi sama ya, metilasi, proses metilasi atau menambahkan metil di dalam struktur utamanya di sini. Jadi kita sebut ada parsial, ada mungkin yang komplit, ada yang parsial, di mana mengubah dari galakturonat, asam galakturonat gitu ya, membentuk senyawa ini. Jadi modifikasi-modifikasi ini dilakukan untuk berbagai tujuan sesuai dengan aplikasinya. Jadi kalau kita bicara tentang polisakarida itu memang banyak bidang yang bisa digeluti di sana gitu ya. Karena kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh polisakarida, maka dilakukan modifikasi-modifikasi untuk bisa diaplikasikan di industri. Ini apa namanya, struktur pektinnya lagi. Jadi ada rhamnogalakturonan. Jadi dua, ada yang homo. Jadi kalau yang homo ini diwakili oleh ini, struktur yang ini. Kalau yang silo tadi, jadi ada substitusi dari silosa, dari backbone-nya tetap galakturonan ya. Galakturonan kemudian disubstitusi bagian tertentunya, sedangkan yang di sini substitusinya lebih kompleks ya, dari senyawa-senyawa yang lebih kompleks di sini. Kemudian ada juga bentuk yang seperti ini, yang rhamnogalakturonan. Jadi modifikasinya aslinya apa? Aslinya itu dari ini, backbone-nya, dari galakturonan, kemudian dia bisa divariasi menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Nih. Jadi kalau kita lihat proses metilasi, ini melibatkan reaksi-reaksi ini. Jadi reaksi hidrolisis dan reaksi eliminasinya. Jadi yang semula ini ada struktur galakturonan ya tadi. Kemudian dari sini ada
proses hidrolisis. Jadi proses hidrolisis adalah proses untuk memotong struktur panjang menjadi struktur yang lebih sederhana. Jadi di sini proses hidrolisisnya terpotong di sini, di ikatan glikosidiknya dipotong sehingga membentuk dua senyawa. Dari dua senyawa ini kemudian dilanjutkan memodifikasi dari mengeliminasi dari struktur OCH3-nya sehingga membentuk ini. Jadi dari sini kemudian hidrolisa. Kalau hidrolisa ini kan kita akan memperoleh proses ini atau kita melakukan proses eliminasi. Jadi hidrolisa dan eliminasi sehingga membentuk struktur ini yang bawah di sini. Ini struktur methylated ya, jadi yang termetilkan. Jadi asalnya itu mungkin COOH, kemudian termetilkan. Jadi ada substitusi dari hanya ini menjadi metil. Kemudian asam pektin di sini ini lebih stabil daripada pektin yang termetilasi. Jadi asam pektin, jadi kalau bentuk asam berarti bentuk COOH itu lebih stabil daripada bentuk yang COOCH3. COOCH3. Kemudian pektin yang komersial. Kalau pektin yang komersial itu biasanya dibagi berdasarkan berat molekulnya. Jadi yang di sini itu high molekular ya, high molekular pektin. Kemudian yang di sini ada low molekular pektin. Jadi ini ada dua ya jenisnya. Jadi LM pektin atau LMA pektin. Jadi kalau yang ini bentuk high metoksil pektinnya itu lebih besar dari 50%. Kalau yang LM pektin itu lebih kecil dari 50% yang teresterifikasi. Jadi ini yang membedakan antara high metoksil ya, high metoksil pektin sama low metoksil pektin. Kemudian kalau yang di bawah ini adalah amidated lebih kecil dari 50% esterified. Jadi yang di sini teramidasi ya, teramidasi. Ini berbeda dengan yang ini low metoksil. Kemudian bagaimana sifat-sifatnya? Jadi untuk aplikasi pektin itu penggunaan utamanya sebagai agen penjeli. Jadi gel agent. Dia adalah gel agent sehingga bentuknya itu mungkin untuk selai, untuk jelly itu biasanya menggunakan pektin. Kemudian pektin ini aplikasinya sangat dipengaruhi oleh derajat metilasinya. Jadi berapa jumlah metil yang bisa menggantikan asam tadi, COOH ya, kemudian digantikan dengan OCH3. Ini sangat mempengaruhi aplikasi pektin sebagai gel agent. Jadi kalau high metoksil pektin, maka sifat gelnya itu dikarenakan karena ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen, maka biasanya dengan adanya gula sama asam di sana, maka gelnya itu bisa terbentuk. Sedangkan kalau yang LMP, jadi low metoksil pektin, itu biasanya dia gelling karena adanya ion Ca+. Jadi cara gellingnya itu akan berbeda. Jadi gellingnya kalau HMP itu karena adanya ini, karena kehadiran gula dan asam, kemudian dia kan juga punya ikatan hidrogen yang cukup besar. Maka dia akan membentuk gel.
Sedangkan kalau yang di sini gelingnya itu karena adanya ion-ion Ca2+. Jadi mungkin mekanisme gelling ya, mungkin Anda bisa review lagi di sana, sehingga di sini aplikasi dari pektin ini selain untuk jelly juga untuk pengental, kemudian pengikat air. Jadi karena dia punya ikatan hidrogen atau H bondingnya itu cukup besar, maka dia bisa mengikat air. Kemudian karena dia BM-nya itu cukup besar, maka dia cukup stabil ya sebagai stabilizer. Jadi stabilisator, maka dia cukup stabil. Kemudian pektin ini banyak dipakai di mana? Di industri pangan. Jadi kalau di industri susu ya, dairy, jadi high metoksil ya tadi, high metoksil pektin itu digunakan untuk stabilisasi dari dairy drink asam, dairy drink yang asam ya. Jadi kalau yang asam di sini ini kan cukup susah ya. Kalau Anda lihat misalnya Anda masukkan jeruk gitu ya, nutrisari gitu, nutrisari dengan susu, maka kalau Anda langsung bikin, maka itu tidak akan stabil. Jadi akan terpisah antara kedua komponen tadi. Dia akan bagus tercampur kalau ada sesuatu yang dimasukkan. Jadi itu yang kita namakan sebagai stabilisasi. Jadi makanya untuk susu-susu ya, jenis susu-susu yang mengandung buah-buahan atau rasa buah-buahan yang asam dan lain sebagainya, pasti stabilizer agent ini juga ditambahkan di sana. Kalau enggak dia akan terpisah. Kemudian untuk yang low metoksil, jadi low metoksil pektin itu biasanya digunakan untuk di yogurt. Kemudian fruit preparation untuk yogurt, ya ini saya katakan lagi bahwa kalau buah-buahan yang biasanya di sana mengandung asam, mengandung vitamin C dan lain sebagainya, itu kalau langsung dicampur dengan susu dan yogurt dan lain sebagainya, itu biasanya akan terpisah satu sama lain karena memang sifatnya akan berbeda. Tetapi untuk menstabilisasinya, maka kita biasanya menggunakan stabilizing agent. Kemudian sehingga akan tercampur homogen. Jadi kalau misalnya stabilizing agent-nya itu kurang, maka produk yang dihasilkan itu tidak bagus. Ini termasuk di sini adalah fruit preparation untuk dessert cream. Jadi yang mengandung lemak, mengandung susu, itu kalau dicampur vitamin C, kemudian yang asam ya, sesuatu buah-buahan yang agak asam, maka itu akan terpisah. Sehingga Anda membutuhkan agent ya, stabilizing agent untuk membuat produknya itu akan bagus. Kemudian untuk gelling, thickening sama glazing. Maka pektin ini dipakai untuk jam ya. Untuk jam, untuk fruit beverage itu dipakai di sini untuk pektinnya. Kalau untuk low metoksil ini pektinnya dipakai untuk low calorie jam. Kemudian sama ya untuk yogurt, untuk pastry, untuk filling pastry ya, fillingnya ini digunakan sebagai pengental atau mungkin memberi kesan yang mengkilap ya. Kemudian untuk membentuk gel, ini bisa digunakan untuk aplikasi tersebut. Kemudian untuk yang lain, ya, untuk gelling sama thickening pada gelatin ya, dikombinasi dengan gelatin. Jadi untuk pasta buah atau mungkin gelling ya, maka fungsi dari pektin itu sebagai gelling sama thickening. Jadi kalau yang di sini fungsinya dalam produk-produk ini fungsinya sebagai
gelling, thickening sama glazing, yang di sini sebagai stabilizing sama thickening, sedangkan yang di bagian ini sebagai gelling sama thickening. Ini mungkin Anda bisa lihat struktur-struktur selulosa, glukan, pektin, arabinan, sama glukan. Mungkin Anda bisa lihat struktur backbone-nya apa, kemudian struktur substitusinya apa. Jadi yang nyantol di backbone itu apa, ini Anda bisa lihat di sana. Kemudian jenis polisakarida yang monomer utamanya adalah manosa. Jadi kalau yang bentuknya manosa unit ulangnya, maka ada manan, ada glukomanan, ada galaktomanan, dan ada galaktoglukomanan. Ya, ini membentuk struktur yang berbeda-beda. Semuanya manan, kelompok manan, tetapi strukturnya berbeda. Jadi kalau yang di sini beta 4 ya, beta 4, kemudian struktur backbone-nya dari manosa. Itu yang manan. Kalau glukomanan, di sini ada glukosa, ada manosa. Strukturnya adalah beta 4. Kemudian kalau galaktomanan, di sini alfanya ada di 6, C6. Kemudian antar manosa dihubungkan dengan beta 4. Beta 4. Kemudian yang di sini ada galaktoglukomanan, ya, strukturnya ada galaktosa, ada manosa, dan ada glukosa. Kemudian ikatannya ada beta 4, ada alfa 6. Ini yang glukomanan. Jadi kalau mungkin Anda pernah lihat porang ya, porang itu seperti ini. Jadi banyak, ini ada di Trawas, kemudian mungkin di Ngawi ya, di daerah Ngawi, porang, umbi porang ini. Jadi kalau di Indonesia kan kita jarang menggunakan atau mengkonsumsi mie shirataki. Jadi mie shirataki ini biasanya diekspor ke Jepang. Jadi kita disuruh, biasanya industri yang saya tahu itu yang ada di Pandaan itu, saya lupa namanya, dia produksi shirataki. Mereka ini perusahaan Jepang, kemudian mereka bekerja sama dengan petani ya. Jadi petani-petani di daerah Trawas gitu ya, itu bekerja sama dengan mereka. Jadi mereka menanam porang ini, kemudian bahan baku dari porang ini kemudian dihaluskan. Jadi mereka biasanya membentuk bubukan ya, membentuk bubukan dari porang ini, kemudian dijual ke perusahaan di Pandaan itu. Kemudian dari perusahaan itu diproses, diekstraksi. Jadi starch atau manan yang ada di sini atau glukomanan yang ada di porang tadi setelah dalam kondisi bubuk, kemudian diekstraksi dengan etanol. Biasanya diekstraksi dengan etanol, diambil bagian manannya, kemudian baru dibentuk menjadi shirataki. Jadi membentuk shirataki itu ada dua produk yang mereka hasilkan. Jadi produk dalam bentuk basah, jadi bentuknya mungkin kalau di Ciko itu ada ya, ada yang bentuk basah, atau mungkin dari bentuk basah itu dikeringkan. Jadi dikeringkan dalam bentuk mie kering, jadi shirataki kering. Jadi kemudian di sana diekspor ke Jepang. Jadi itu menjadi makanan yang disukai di Jepang. Karena apa? Karena meskipun bentuknya itu adalah mie, tapi kalorinya itu sangat rendah, bahkan mungkin 0 ya. Kalorinya sangat rendah sehingga cocok banget untuk ini orang-orang yang lagi diet. Jadi pengen makan mie, kalau makan mie biasa itu kalorinya cukup besar ya.
kalorinya cukup besar. Sedangkan kalau mie shirataki ini kalorinya sangat rendah. Jadi kalau umbinya ini akan bentuknya seperti ini. Jadi diameternya bisa 7 sampai 15 cm. Kemudian dari sini kandungan seratnya cukup besar. Jadi karena kandungan seratnya itu cukup besar, maka kalori dari makanan ini tuh sangat rendah. Jadi kita sebutnya sebagai Amorphophallus oncophilus gitu ya, untuk porangnya sendiri. Dan ini lagi tren ya untuk petani-petani untuk menanam ini, kemudian dijual ke investor ke Jepang ya, di perusahaan-perusahaan Jepang untuk diproduksi. Kemudian kalau yang di sini itu tipe galactomannan. Jadi rantai utama kalau galactomannan itu beta 14 manosa. Jadi manosa diwakili dengan M, dengan gugus sampingnya itu alfa 16 galaktosa. Ini G. M sama G, kemudian rasio dari M sama G ini tergantung pada sumbernya. Jadi ada fenugreek, gum, taragam, dan lain sebagainya, itu akan memberikan perbandingan M sama G yang berbeda-beda. Ini guar gum atau locust bean gum. Kemudian kalau galactomannan ini sifatnya adalah non-ionik. Kelarutannya ini akan berkurang dengan berkurangnya kadar galactomannan. Jadi kalau manosanya cukup banyak, maka kelarutannya juga akan cukup besar. Tetapi kalau galaktosanya itu meningkat, maka kelarutannya akan berkurang. Berfungsi sebagai pengental dan pengatur viskositas. Jadi untuk mengentalkan, kemudian galactomannan ini banyak digunakan untuk saus dan es krim. Kemudian jenis ini galactomannan ini dapat membentuk gel yang sangat lemah. Jadi locust ya. Yang tadi istilahnya adalah locust bean gum, LBM. LBM ini locust bean gum, ini membentuk gel yang sangat lemah. Ini strukturnya kalau bukan. Kemudian hal yang penting ya, dari polisakarida, yang menentukan properti dari polisakarida itu adalah jenis monosakaridanya. Jadi Anda lihat tadi kalau monosakaridanya berbeda, maka strukturnya akan berbeda. Sehingga sifatnya akan berbeda. Jadi makromolekul yang terbentuk itu juga akan berbeda ketika susunan atau unit repeating unitnya itu berbeda. Mungkin ada glukos, galaktosa, manus, dan lain sebagainya. Kemudian yang lain adalah konformasinya. Jadi alfa sama betanya ini akan juga mempengaruhi properties dari polisakarida. Jadi tadi ada yang edible, ada yang tidak edible, kemudian ada yang mudah larut, ada yang tidak mudah larut, kemudian ada yang strukturnya linier, ada yang bercabang, dan lain sebagainya. Jadi itu karena adanya konformasi alfa dan beta. Kemudian sifat ikatan glikosidiknya. Ikatan glikosidiknya 14, 16, 13, dan lain sebagainya, itu akan membentuk arrangement, jadi struktur yang berbeda dari polimernya. Kemudian adanya ini branching ya, adanya pecahan-pecahan gitu ya, ikatan yang tidak lurusnya, cabang-cabang. Kemudian derajat polimerisasi, jadi derajat polimerisasi itu N ya, ke jumlah N atau jumlah repeating unitnya. Jadi semakin besar derajat polimerisasinya atau N-nya, maka biasanya kelarutannya pun akan semakin susah. Jadi BM yang besar itu akan memberikan sifat pada kelarutannya itu akan susah.
di dalam air ataupun di dalam senyawa pelarut yang lain. Sehingga untuk meningkatkan kelarutan dari suatu polisakarida biasanya ada proses hidrolisa dulu. Jadi dibentuk atau dipotong menjadi BM yang lebih kecil. Kemudian adanya Cas group. Jadi itu tadi kalau ada metil tadi ya, adanya metil pada grup ini, pada asam uronik itu akan memberikan properties yang berbeda, tadi kelarutannya dan lain sebagainya. Kemudian substitusi, adanya substitusi metilasi atau mungkin metoksilasi dan lain sebagainya, asetilasi itu akan memberikan properti yang berbeda. Jadi kalau dilihat dari strukturnya itu ada beberapa macam struktur. Jadi ada sekunder, ada primer, ada sekunder, ada tersier dari polisakaridanya. Hal ini disebabkan apa? Hal ini disebabkan karena ini. Jadi adanya rotasi bebas. Jadi dari struktur yang panjang atau karena bentuk strukturnya, maka dimungkinkan terjadinya rotasi. Jadi ke tadi dextro, ke levo dan lain sebagainya. Kemudian ikatan hidrogen. Jadi karena adanya ikatan hidrogen, maka dimungkinkan struktur dari material itu bisa pack dan ini ya. Kalau ikatannya banyak, ikatan hidrogen cukup banyak, dia cukup pack gitu ya di dalam strukturnya. Kemudian osilasi atau mungkin dalam bentuk ini sekunder atau tersier dari konformasinya. Jadi konformasinya berbeda maka akan memberikan struktur yang berbeda. Jadi kalau kita lihat pergerakan ikatan ya, pergerakan ikatannya bisa geser ke sini atau mungkin arahnya yang ke sini. Jadi berbeda ini akan memberikan struktur tadi apakah sekunder, apakah tersier dan lain sebagainya. Jadi untuk yang tersier, bentuk rantai ditentukan oleh hubungan geometrik dari unit-unit monosakaridanya. Jadi di sini ada bentuk zigzag. Kalau bentuknya zigzag itu biasanya untuk ikatannya adalah beta 14. Atau mungkin kalau bentuk hollow helix atau U-turn itu ada beta 13 sama alfa 14 gitu ya, sehingga membentuk struktur ini dan seterusnya. Ini kalau ribbon Anda bisa lihat di sini, ini adalah ikatan-ikatan hidrogen. Jadi yang putus-putus di sini itu adalah ikatan-ikatan yang hidrogen yang bisa terbentuk secara intermolekular. Jadi di dalam molekul sendiri itu ada ikatan-ikatan yang membentuk ikatan hidrogen. Jadi ini yang menyebabkan terbentuknya konformasi yang berbeda-beda. Jadi yang di sini tipe flat ribbon gitu ya. Flat ribbon. Kemudian ada yang buckle konformasi, jadi ini pada alginat atau mungkin yang hollow helix type structure. Jadi itu adalah struktur-struktur dari polisakarida yang biasa digunakan dalam hidrokoloid. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi memang banyak ini ya, banyak kimia organik yang ada di struktur-struktur ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita akan diskusi ya. Nanti satu kelas ini saya bagi menjadi 4 room ya. 4 room. Anda diskusikan aplikasi dari polisakarida. Jadi polisakaridanya saya batasin ya, kelompok starch, kelompok selulosa, kelompok dextran ya, dextran, dan kelompok manan, kelompok glukomanan atau manan, kelompok manan ini.
Jadi saya pilih ketuanya, sebentar ya. Saya coba pilih, ini ya, saya tetapkan kelompoknya Feren ya. Kelompoknya Feren itu untuk materi starch, kemudian kelompoknya Hans itu untuk materi selulosa, kemudian kelompoknya Amel itu apa namanya, ke apa namanya tadi, glukomanan ya, kelompok manan ya. Kemudian sama Hubert ya. Kalau Hubert itu yang bagian dextran. Jadi kelompoknya dextran. Jadi yang Anda akan diskusikan. Jadi nanti ketua kelompok ini akan mengelit ya kelompoknya untuk berdiskusi terkait materinya bisa Anda cari dari literatur ya, dari literatur atau dari video, boleh. Dari video edukasi atau dari karya ilmiah terkait aplikasi dari senyawa-senyawa tersebut di dalam sistem hidrokoloid. Apakah itu sebagai pengental, apakah itu sebagai gelling agent, apakah sebagai stabilizing, itu di sana. Anda saya beri waktu 30 menit, cukup nggak kira-kira? Ya, kalau 30 menit untuk studi literasi sama apa namanya? Sama mempersiapkan catatan-catatan yang penting untuk disampaikan di forum, kira-kira cukup nggak? Oh, berarti ini langsung nggak perlu Nanti bikin saya bagi PowerPoint ke gitu ya, Bu? ruang, saya bagi ke ruang-ruang ini ya, di Zoom ini. Kemudian Anda punya waktu 30 menit, tolong leadernya tadi mengelit diskusinya, Anda cari literatur tadi, kemudian Anda catat hal-hal yang penting ya, Anda catat hal-hal yang penting di sana, kemudian nanti saya undang lagi dalam forum besar untuk disampaikan. Nanti direspon kelompok yang lain. Ya. 30 menit kira-kira cukup nggak waktunya? Cukup, Bu. Cukup ya? Baik, saya ada pertanyaan dulu. Jadi intinya adalah aplikasi senyawa tadi di dalam sistem hidrokoloid, yang ada di industri atau di industri pangan ya. Mungkin kita sempitkan aja di industri pangan gitu ya. Jadi Anda bisa pakai hasil penelitian, bisa pakai karya ilmiah yang lain, atau mungkin dari video edukasi bisa Anda bahas dari sana. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Ini sih Bu mau nanya, Iya. itu pembagian kelompoknya gimana ya Bu? Bagian apa? Pembagian kelompoknya gimana ya Bu? Nanti saya langsung masukkan ke breakout room-nya ya. Jadi saya tadi sudah pilih lead-nya, kemudian saya coba acak, saya masukkan ke sana kelompoknya ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ini berapa orang ya? 15, Bu. 14. 15 sama saya ya. 14 bagi 4. Jadi mungkin ada ini ya, 3-4 gitu ya. Bentar. Saya bagi 4 ruang. Saya coba assign. Tadi Amel. Saya bagi ini dulu ya.
Weh. Hai guys. Hai. Jadi kita selulosa berarti ya. Yoi. Ya. Dengar Karen, jelas. Siapa yang bicara? Hah? Oh, lah Nana, astaga. Mana? Kok bisa Nana di sana? Kok iso Nana? Halah. Oh alah, Astaga, PO bagaimana ini saya? banget ya yang tes. Oke, langsung aja. Ini berarti aku langsung nyari jurnal tentang aplikasi penggunaan selulosa gitu ta. Itu udah ada di Jepang sejak dinasti Wang, Bu. Yang digunakan untuk pakan para biksu yang vegetarian. Nah, karena kebutuhan konjak yang semakin meningkat, di Cina akhirnya ada ladang khusus buat konjak itu, Bu, di daerah Lembah Yakse Cina, Bu. Nah, lalu konjak dari Cina itu diekspor lagi ke Jepang, itu digunakan untuk ini penyebaran agama Buddha, Bu. Nah, karena makanan itu semakin populer, di situ juga dikonsumsi oleh para bangsawan Jepang sendiri, Bu. Lalu seiring waktu konjak dikonsumsi oleh masyarakat masyarakat umum, Bu. Nah, seiring berjalannya waktu konjak sendiri itu nanti diekspor ke luar negeri itu untuk dijadikan tepung, Bu. Yaitu namanya tepung glukomanan itu, Bu. Ya. Dari saya sudah. Terus itu, Bu. Tadi saya ada baca jurnal. Jadi umbi porang Amorphophallus oncophilus ini dia itu punya kandungan kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat ini bakal mengganggu apabila dikonsumsi, bisa bikin iritasi, gatal-gatal, terus gangguan kesehatan kayak pembentukan kristal di ginjal. Jadi sebelum umbi porang ini dijadikan tepung, si kalsium oksalatnya ini harus dihilangin gitu, Bu. Terus saya baca juga mereka cara bikin tepung itu ada yang ekstraksinya pakai air, sama ada yang ekstraksinya itu pakai etanol. Tapi dari hasil ekstraksi itu lebih bagus apabila diekstraksi dengan air karena bentuknya lebih merata dan lebih berbentuk oval. Kalau yang etanol itu lebih cenderung berbentuk jarum sama penyebarannya itu kurang merata gitu, Bu. Sudah. Terus untuk aplikasinya sendiri kita tadi itu lihat YouTube sama buka jurnal gitu, Bu. Nah, seperti yang kita tahu itu kalau glukomanan itu memiliki sifat-sifat ya seperti yang tadi dijelaskan sama Ibu, dia tuh bisa membentuk gel terus memiliki sifat elastisnya itu yang kuat. Jadi banyak dipakai sih jadi tambahan produk kayak gitu. Dari yang kita udah baca-baca juga itu bilang kalau misalnya ditambahkan dalam brownies itu akan memberikan tekstur rongga-rongga udara yang bisa kayak secara rata gitu tersebarnya. Terus meningkatkan elastisitas mie kayak yang kita tahu sendiri itu mie shirataki. Terus sekitar 85% glukomanannya itu yang bisa dimanfaatkan dari umbi porangnya itu sendiri. Terus juga bisa dimanfaatkan sebagai stabilisasi produk ice cream. Jadi ice creamnya itu kalau di suhu ruangan itu nggak mudah untuk meleleh, jadi teksturnya itu tetap bagus gitu, nggak banyak kristalnya. Dia itu memiliki tekstur yang lembut kayak gitu, Bu. Terus juga bisa ditambahkan sebagai bahan tambahan pangannya untuk produk bakso sama sosis. Juga untuk farmasi itu bisa dibuat enkapsulasi
tablet itu Bu yang biasanya diisi serbuk itu. Berarti Juga untuk bisa dipakai enkapsulasinya. untuk iya, juga bisa dipakai untuk coating sama edible film. Oke. Berarti cukup banyak ya fungsinya dari glukomanan ini ya. Jadi Banyak ya tidak Bu. sekedar gelling aja ya. Iya Bu. Oke. Ada lagi tambahannya? Mungkin itu dulu Bu. Baik. Mungkin dari Iya, kelompok makasih. 2 ada tanggapan nggak atau ada pertanyaan nggak? Untuk kelompok 1. Amelia kelompok 1 ya? Kelompok terakhir kayaknya Bu tadi. Oh, kelompok 4. Jadi Iya. kelompok 1, 2, 3 ada pertanyaan atau ada tanggapan? Belum ada sepertinya, Bu. Iya, Bu, belum ada, Bu. Belum ada. Ya. Mungkin ganti ya kelompok berikutnya. Kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Wah, ya Feren dulu, Bu. Oh ya, Mas. Kelompoknya Feren, Feren dulu, silakan Bu. Feren. Iya, saya boleh share screen ya, Bu ya? Boleh. Bisa Ya, nggak? izin. Bisa, Bu. Oke. Apa sudah tampil ya, Bu? Belum kelihatan. Sudah. Sekarang belum. Ya, oke. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai aplikasi starch atau pati di bidang industri pangan. Oke, mungkin Justinus bisa mulai dulu untuk yang pertama. Ya, ini jadi aplikasi yang kira-kira di industri pangan, biasanya dari tanaman atau buah. Yang ini secara umum sih, jadi lebih banyak ke untuk aplikasinya seperti thickener sama gelling gitu biasanya, secara umum. Nah, ya jadi mungkin saya boleh putar video sebentar nggak ya, Bu, kira-kira, Bu? Boleh. Ya, jadi mungkin kelompok kami bakal menunjukkan sedikit gimana caranya kok mekanisme dari thickening starch ini dengan terhadap suhu itu bisa semakin cepat atau semakin meningkat kayak gitu. Nah, sebentar saya akan share screen lagi untuk videonya, barusan nemu di YouTube. Nah, apakah sudah tampil, Bu? Belum. Oke, sudah. Oke, ya, akan saya play. Photosynthesis. Plants use sunlight and carbon dioxide from the air to create sugars in their leaves. The plant then stores these sugars underground in the root in the form of starch. While the plant is storing starch as a food source, we as chefs can also take advantage of some of starch's properties to create delicious food. Starch is a polymer of the sugar glucose, but can be put together by the plant into two forms, linear amylose and branched amylopectin. Starch is stored in granules formed inside plant tissues. When heated in the presence of water to about 80 degrees Celsius, the starch granules start to absorb water, inflating them to many times their original size. This process is called gelatinization. Hydrogen bonds are originally between starch molecules in the granule break and new hydrogen bonds form with the water that enters, separating the starch molecules and expanding the granule. Some of the linear amylose chains can leach out of the swollen granule into the solution. When shear force is applied to the swollen granules, they rupture, spilling their contents into the solution. It is both the granule swelling and the leaking of amylose that thickens the solution of gelatinized starch. The swollen granules, granule fragments, and amylose leached out form a tangled meshwork that binds to and slows the movement of water molecules, thickening the solution. If this meshwork is very robust, water molecules are immobilized and a gel is formed. As a starch... Ya, jadi mungkin itu singkatnya aja supaya nggak terlalu lama. Jadi intinya
begitu kena panas dan pengadukan itu bakal keluar isinya dari starch itu, yaitu amilopektin sama amilosanya tadi, Bu, sehingga ya bisa mengakibatkan peningkatan dari viskositas tadi itu. Nah, kemudian itu juga membahas mengenai yang lebih dalam, yaitu mengenai aplikasi dari modified starch. Jadi bukan starch yang biasa kita langsung temukan dari tanaman atau biota, jadi dimodifikasi untuk keperluan-keperluan khusus di industri. Gitu. Ya, mungkin Evander bisa bantu jelaskan untuk slide yang ini. Halo, Evander. Ya. Corn seperti jagung dan kasava dan kentang dapat dimodifikasi dengan asetilisasi untuk memperkuat paracetamol dengan yang agar tidak mudah hancur saat transportasi. Dengan asetilisasi dan oksidasi dapat memodifikasi pati dari kentang untuk mendapatkan potensial film yang dapat digunakan untuk sebagai film yang dapat menahan aktivitas air. Pati dari tapioka dapat dimodifikasi dapat digunakan untuk enskapsulasi yang dapat memperlambat pengeluaran dari bioactive compound seperti chlorogenic acid atau yang dapat meningkatkan hidrofobik dari asetilisasi. Ya, jadi mungkin di sini yang mau ditekankan itu mengenai yang salah satu aplikasi yang paling berguna adalah ini Bu, sebagai film. Jadi kita bisa memperpanjang shelf life dari makanan kalau misalkan kita berikan film ini. Jadi dia juga bisa digunakan sebagai edible film gitu Bu, dengan memodifikasi starch yang ada. Terus juga di slide yang kedua itu beberapa penggunaan lain seperti dari beras itu juga bisa dimodifikasi sehingga menurunkan temperatur dari gelatinisasi, sehingga dari industri itu bisa cost saving karena kan suhu yang lebih rendah artinya pemanasan yang lebih sebentar sehingga bisa cost saving juga. Dari biji durian ternyata juga bisa digunakan dari plastik biasa petroleum. Sama yang terakhir juga menggunakan ultrasound sehingga membantu untuk memecah ikatan kovalen dan non kovalen dari polimer yang ada pada pati. Namun di antara semua kelebihannya itu juga ada kekurangannya, di mana terkadang kalau kita menggunakan chemical seperti asetilisasi dan lain-lain itu kadang menyisakan residu yang juga tidak baik untuk lingkungan. Seperti itu, Bu. Jadi itu plus minusnya. Sekian dari kelompok kami, Bu. Baik, mungkin ditunjukkan yang tabel tadi ya, yang pertama tadi. Oh, iya Bu, iya Bu. Belum terlihat. Apa sudah? Belum terlihat. Oh, sudah. Baik, kalau yang dalam ini saya udah oh ya. Ya. Kalau dalam bentuk hidrokoloid dalam isu hidrokoloid ini semuanya atau ini tadi kan kalau kita bicara tentang film gitu kan mungkin bukan ke arah hidrokoloid ya, tetapi mungkin ke polimer untuk packaging gitu. Mungkin kalau yang itu tadi, yang dari tabel tadi itu kan banyak sebagai emulsifier, sebagai stabilizer. Itu kan mungkin bisa ditunjukkan ya. Oh. Ya, maksudnya ditunjukkan gimana Bu? Enggak, itu tadi. Ini kok nggak kelihatan lagi ya? Ini sip. Ini loh. Saya kan masih share screen kan. Sudah ya. Dalam ini kan ada corn ini sebagai thickener. Ini mungkin aplikasinya 85, 84 ini apa tuh?
86, 87 ini apa? Oh, ini citasi dari jurnalnya, Bu, maksudnya jadi. Apa? Referensinya? Dari jurnal yang kami cari itu. Oke. Iya, iya. Jadi yang ditunjukkan semua ini fungsi hidrokoloid atau ada yang berbeda? Kalau yang diutamakan pada stars ini fungsinya hidrokoloid karena dia kan banyak sebagai thinner, terus kemudian juga gelling dan pasting ya? gitu, Bu. Apa untuk membuat pasta atau yang Ya. Oh, iya, Bu, beda, Bu. Jadi itu cuma aplikasi di modified stars-nya gitu. Oke, ya. Mungkin kelompok yang lain? Yang Kelompok kedua ini. mau bertanya? Kelompok Hans, kelompok Hubert, kelompoknya Amel, ada yang ditanyakan? Dari kelompok Hans belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Hubert? Belum. Kelompok Hubert belum ada, Bu. Oke. Berikutnya ya. Ini kita punya waktu 10 menit, 5 menitan ya. Selulosa, Bu. Oke, Bu. Hans. Ya. Saya mau menjelaskan untuk yang masalah selulosa ya, Bu. Ya. Untuk selulosa itu saya akan menjelaskan ke penurunannya, Bu. Jadi pengaplikasian penurunan dari selulosa. Jadi kalau untuk selulosa itu biasanya kan banyak ditemukan di bagian kulit ya, Bu ya. Kulit bagian dalam biasanya terdapat dalam kayu yang berserat biasanya. Terus sebagai komponen berserat dari beberapa tangkai daun. Nah, dari penurunannya itu ternyata dari yang saya cari ternyata kebanyakan itu yang dipakai adalah CMC, Bu, karboksimetil selulosa. Di mana karboksimetil selulosa ini produk turunan selulosa yang merupakan ether polimer selulosa linier dan juga berupa senyawa anion, Bu. Nah, untuk proses pembuatan CMC itu ada alkalisasi, ada karboksimetilisasi, terus ada pemanasan, ada netralisasi, pemurnian yang meliputi pencucian juga sama pengeringan. Untuk penggunaannya itu biasanya CMC dipakai untuk penstabil, pengental dan juga pengemulsi, Bu, pada bahan pangan. Salah satu contohnya biasanya buat es krim, Bu. Nah, kenapa kok bisa dibuat sebagai es krim? Soalnya dalam pembentukan CMC ini nanti larutan bisa menjadi lebih kental, meningkatkan kekentalan pada pembuatan es krim. Lalu kalau misalkan pembentukan larutan yang lebih kental ini itu diharapkan dapat memperlambat melelehnya es krim. Itu untuk aplikasi CMC kalau misalkan contohnya pada es krim, Bu. Ya. Lalu kalau untuk kompleks CMC protein, itu bisa meningkatkan stabilitas protein pada produk minuman susu asam atau kedelai. Jadi bisa menghasilkan minuman protein flavor buah dan menstabilkan yogurt. CMC itu juga bisa digunakan untuk itu, untuk CMC protein. Lalu untuk turunan yang kedua ada metil selulosa, Bu. Itu salah satu ether selulosa yang paling penting biasanya digunakan dalam aplikasi industri juga. Salah satunya itu sebagai emulsifier atau pengemulsi untuk mencegah pemisahan dua campuran yang berbeda kepolarannya gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan sama Karen mungkin. Ya, mau menambahkan aja untuk mekanisme bahan pengental dari CMC sendiri itu mengikuti bentuk konformasi extended atau stretch ribbon. Tipe tersebut terbentuk dari 1,4 T glukopiranosil yaitu dari rantai selulosa. Kemudian bentuk konformasi pita tersebut karena bergabungnya ikatan geometri zigzag monomer dengan jembatan hidrogen dengan 1,4 diglopiranosil lain, sehingga menyebabkan susunannya menjadi lebih stabil. Oke, ada tambahan lagi? Itu sebagai hidrokoloid atau sebagai sesuatu yang lain? Sebagai hidrokoloid.
Iya, benar. Lain ya, mungkin yang disampaikan Hans tadi mungkin yang pas ya, sebagai hidrokoloid, sebagai pengental gitu ya? Ya. Ada tambahan? Sudah? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak, Bu. Tidak? Kelompok terakhir, kelompoknya Hubert ya? Ya, baik Bu, baik teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai dextran. Jadi dextran ini sudah diakui oleh FDA sebagai adiktif, zat adiktif. Nah, dextran ini diakui oleh FDA itu sebagai aplikasi makanan dan pakan, yaitu secara umumnya dextran itu digunakan sebagai agen pembentuk gel, viskositas, pemberi tekstur, serta pengemulsi dalam berbagai produk makanan. Halo? Ya? Oke. Sudah. Jadi belum. Nah, dextran itu secara alami ada dalam jumlahnya kecil, itu sudah ada dalam beberapa makanan seperti kayak gula kristal, rafinasi, sirup maple, jus asinan kubis, dan madu. Dextran ini disintesis oleh aksi enzim bakteri, dextran sukrase pada sukrosa. Struktur tiap jenis dari dextran itu tergantung pada strain mikrobanya, dan oleh karena itu pada dextran sukrase itu bersifat spesifik. Nah, langsung saja ke aplikasi. Beberapa aplikasi dextran dalam bidang pangan itu pada roti. Nah, pada roti ini dextran itu berguna untuk memberikan sifat reologi. Dextran pada roti ini berguna untuk meningkatkan rasa roti itu, tekstur, volume kelembutan dari roti, sekaligus untuk memperpanjang masa awetnya roti itu. Mungkin dari Steffi atau teman-teman bisa bantu untuk manfaat-manfaat lainnya, karena berdasarkan jurnal yang kami baca ini dextran ternyata memiliki cukup banyak manfaat di bidang pangan. Di hidrokoloid ya khususnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya mau nambahin. Jadi dextran itu juga bisa untuk aplikasi makanan lainnya. Biasanya itu untuk menjaga rasa, viskositas, kelembapan, penghambatan kristalisasi gula, dan pembentuk gel di jelly permen sama gum. Terus dextran itu juga punya efek samping menurut yang saya baca. Jadi dia tuh terlibat dalam proses karies gigi. Ya. Udah itu, Bu. Sudah. Iya. Sudah ya semua kelompoknya? Ada Sudah, Bu. Harusnya. ada pertanyaan untuk Hubert? Nggak ada? Jadi memang keempat material tersebut itu sangat berperan ya di dalam teknologi hidrokoloid, baik itu sebagai stabilizer, kemudian sebagai gelling, sebagai pengatur viskositas gitu ya. Jadi keempat-empatnya karena mereka sama-sama bentuk polimer gitu ya. Kalau kemarin kita di awal-awal gitu ya, ketika hidrokoloid, kenapa hidrokoloid itu merupakan sesuatu senyawa yang berat molekulnya besar, jadi bentuk polimer gitu. Kemudian sifatnya dia juga dia punya banyak hidroksil dan lain sebagainya, sehingga banyak memiliki dapat mengaplikasikan atau dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang pangan. Jadi itu dulu ya dari saya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Baik, saya bisa ini nggak bisa dinyalakan nggak ya videonya? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mas Bu. Makasih, Bu.